Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel saya. Kali ini saya akan review satu bor duduk saya dari Crispo. Nah, jadi ini adalah bor duduk 16 mm. Jadi kenapa kok bor duduk 16 mm? Karena ini caknya itu bisa sampai kapasitas 16 mm untuk mata bornya sendiri. Nah, terus untuk spesifikasinya kalau kita lihat di sini, ini tegangan dinamonya ini adalah 550 watt. Terus kita bisa tahu RPM nya dari dinamo ini adalah 1400 RPM. Nah ini, nah cuman ini bisa kita setting juga RPM nya. Kita bisa cek di sini ya. Di sini itu ada beberapa kata kunci. Nah ini kalau teman-teman bisa lihat, nah di sini ada beberapa varian dari RPM terendah sampai RPM paling cepat. Teman-teman bisa lihat rumusnya. Misalnya yang dari ujung kanan sendiri itu adalah dinamo. Nah yang ke tengah adalah rotasi, dan yang ke kiri juga rotasinya. Jadi tinggal perputarannya nanti mau kemana, berapa RPM yang diinginkan, seperti itu teman-teman. Nah jadi kita bisa tahu seperti itu. Jadi ketika nanti teman-teman misalnya untuk bor kayu, berarti teman-teman harus pakai RPM tinggi. Kalau teman-teman ingin bor metal, aluminium atau benar-benar yang besi, itu harus pakai RPM rendah tapi torsinya lebih kuat, seperti itu teman-teman. Nah terus untuk bor duduk ini bisa muat sampai pengeboran itu 8 cm teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ini misalnya ada pengukuran bagian untuk kedalamannya, ini bisa ada ukurannya, bisa disetting dari ukuran 0 sampai 80, seperti itu teman-teman. Nah terus dari on off nya ini normal, cukup sederhana saja, cuma tombol on sama off. Jadi tidak ada pengaman atau segala macam, karena memang penggunaannya ini nggak terlalu ribet teman-teman ya. Nah terus kalau kita lihat dari base nya, nah ini base nya ini total keseluruhan sampai mesin bornya ini hampir 53 kilo, karena emang benar-benar ini bahannya metal solid, tebalnya kalau nggak salah setengah senti sampai 0,7 cm. Jadi kayak gitu, 7 atau 7 mili gitu teman-teman ya. Terus untuk handle-nya khusus yang 16 in itu sudah ada ini relnya, jadi kita akan lebih mudah untuk melakukan menaikkan dan menurunkan base itu. Nah terus yang kita lihat di sini, kita bisa melakukan adjustment. Nah ini kalau teman-teman bisa lihat ada baut yang di bawah itu. Nah itu adalah baut yang bisa untuk adjustmentnya, kayak gitu. Jadi benar-benar ini bisa ke samping, terus bisa ke samping kanan dan kiri, atau benar-benar bisa di depan belakangnya. Nah cara ke depan dan belakangnya itu nanti teman-teman pakai cara, karena kalau kita menggunakan bawaannya itu nggak bisa. Jadi misalnya teman-teman ingin mengukur maju kemiringan yang antara belakang dan depannya, ya teman-teman harus ganjal di sini nanti, entah itu yang di atas. Kalau misalnya dia harus agak ke depan, ya berarti diganjal di atas. Kalau dia harus miring ke belakang, ya berarti dia diganjal di bawah, seperti itu teman-teman contohnya ya. Nanti kita coba tes juga ya kekuatannya bor ini gimana. Oke,
langsung saja. Nah, ini kita mau coba tes pengeboran ya. Jadi kita bor dengan kedalaman 1 cm. Kita rem dulu. Nah, terus kita ukur dulu teman-teman, naik dulu. Ini kita tempelkan kayunya teman-teman ya, biar kita tahu. Nah, terus ketika ini sudah kencang, kita kunci base-nya biar base-nya nggak gerak. Ini terus baru kita bor. Nah, karena ini ada celah di bor ini, kita ukur dulu dengan penggaris. Nah, jadi ini apa namanya, 3 mili teman-teman, 3 mili. Berarti yang di pengukurannya saya setting ke 1,3. Karena 3 milinya untuk turun ke kayunya dan 1 sentinya buat pengeborannya. Oke. Nah, itu tadi memakai RPM sekitar 200 teman-teman, karena saya sebelumnya buat bor besi, cuman karena saya lagi males pindah RPM ya, jadi saya pakai RPM rendah. Tapi selama kita bornya pelan-pelan, kayunya nggak bakal rusak, karena yang dibutuhkan torsinya. Tuh, makanya kecepatannya pelan. Terus kita buka dulu. Nah, ini teman-teman hasilnya, lurus banget. Nah, terus tapi nanti saya mau buat base-nya, base tatakannya ini biar lebih lebar lagi. Ini saya udah potong kayu. Nah, kayak gini nanti teman-teman. Nah, kayak gini. Jadi lembaran yang pertama ini emang tujuannya untuk nahan yang ini, karena yang ini nanti kita bolongi tengah-tengahnya gini. Nah, seperti ini kita bolongi tengah. Tapi nanti ketika kita kotai sini, itu ada bagian yang menahan. Itu ada bagian yang menahan untuk biar nanti untuk gonta-ganti kayunya pun juga enak. Nah, nanti kita buat videonya sendiri. Jadi biar kenapa? Biar kalau misalnya kita bolong-bolong Forstner yang ukurnya lebar,
Nah kalau kita pakai base nya nggak mungkin dong kayu ini kita tembus sampai bawah, nggak bisa karena bolongannya lebih kecil. Nah makanya saya butuh tambahan papan itu tadi. Oke, mungkin sekian dulu video penjelasan saya. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke kolom komentar ya teman-teman, nanti coba saya bantu jawab dengan detailnya seperti apa. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video saya selanjutnya. See you guys.